Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series From Season 4 episode 8. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Kenny hampir mati mengetes totem pada monster Smiley. Sementara Roger dibangkitkan Sofia dan mengemuk di rumah koloni. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode, kita akan berada di pagi setelah kekacauan di malam sebelumnya. Di rumah koloni, setelah ditusuk Elgin, Roger tak bangkit lagi seolah mati lagi. Tidak ada korban nyawa di penyerangan kali ini, namun sekarang mereka tahu kalau Jimat tidak melindungi mereka dari semua ancaman. Dengan perkembangan situasi yang memburuk, tentu Donata bisa hanya tinggal diam di kamarnya. Did the totem work? Sofia bertanya apa totem berfungsi. Kemarin Boyd memberitahu Sofia rencananya dan Boyd menjawab kalau totem tak berfungsi pada monster Smiley. Di saat yang sama, Alice memanggil Boyd dan Donna ke lantai atas. Fatima menjelaskan kalau kemarin ia berbagi penglihatan dengan Smiley saat menyerang Kenny. Dan alasan kenapa Kenny selamat adalah karena Fatima menyelamatkannya. Namun yang membuat Fatima gelisah adalah setelah bergabung dengan Smiley, Fatima merasakan tubuhnya berubah. Fatima menunjukkan perutnya yang dipenuhi urat berwarna hitam yang tentunya tidak normal. Karena ini baru pertama kali terjadi, Boyd menyarankan Fatima dan Alice untuk memeriksanya pada Christy di klinik. Kemudian Boyd menemui Kenny dan Jed. Saat ini, Jed sedang membuat model gua tempat para monster Smiley tidur. Walau dibuat dengan perabotan, namun ini adalah semua informasi yang Jed dapatkan tentang sistem gua. Jed sudah memikirkan beberapa rencana yang mungkin bisa mereka pilih untuk memasuki gua. Melihat map ini, Boyd sadar kalau chamber tempat anak-anak dikorbankan hanya memiliki satu pintu untuk dimasuki. Boyd langsung membatalkan rencana ini tanpa mendengar rencana Jed karena tahu kalau ini adalah misi bundir. Ingat, Boyd adalah seorang veteran tentara. Masuk ke tempat musuh dengan satu pintu masuk dan keluar tidak mungkin bisa dilakukan. Boyd tidak bisa membayangkan bagaimana jika mereka memasuki chamber lalu para monster yang tak bisa dibunuh ini bangun dan menghalangi jalan keluar. Boyd meminta Jed untuk memikirkan cara lain kemudian pergi. You didn't even listen to what he had to say. I didn't need to. Kenny mengejarnya karena menurutnya tidak fair Boyd menolak rencana Jed tanpa mendengarkan penjelasannya. Boyd tak merasa harus mendengarkannya karena yakin memasuki chamber yang hanya punya satu pintu adalah kesalahan. Kenny menjelaskan kalau masalahnya mereka sudah memberitahu yang lain kalau cara terbebas adalah dengan menemukan tulang anak yang dikorbankan di dalam chamber. Boyd pikir rencana terbaik adalah dengan mengirim scout untuk memeriksa lebih dulu. Barangkali ada pintu atau lubang yang tidak mereka ketahui. I'm not gonna lead people down there and I can't even... Di saat yang sama, Boyd mendengar suara tembakan yang menarik perhatiannya. Boyd sadar kalau Kenny tak mendengarnya sehingga ia tak berkata apa-apa. Di tempat lain, saat ini Ethan sedang menggambar di kamarnya kemudian Tabitha menemuinya. Victor selalu berkata kalau gambar akan selalu ingat. Ethan takut hal yang sama terjadi padanya sehingga Ethan tidak ingin melupakan orang yang telah meninggal. Tentunya Tabitha sedih melihat Ethan bersiap seolah ia akan menjadi satu-satunya orang yang hidup di sini seperti Victor. Namun Ethan berkata kalau ia hanya bersiap jika hal itu terjadi. Sementara itu di rumah koloni, karena tahu kalau mayat bisa bangkit lagi, mereka memilih untuk membakar mayat Roger. Tak lama kemudian Tabitha dan Ethan ke rumah koloni. Mereka ke sini untuk menemui Victor yang sedang menggambar. Tabitha meminta Victor berkata kalau perkataannya tentang Ethan yang akan sendirian itu bohong, namun Victor menolaknya. Tabitha pikir yang Victor lakukan hanyalah menakut-nakuti Ethan. Namun Ethan percaya perkataan Victor dan memintanya mengajari cara bertahan hidup sendirian di sini. Miranda datang bersama Victor dan Eloise dan Tabitha datang bersama Ethan dan Julie. Mungkin hal yang sama akan terjadi pada Ethan. Namun jika Ethan tahu apa yang harus ia lakukan, mungkin ia tak akan begitu takut. Tabitha tak bisa lagi melarang sehingga mengizinkannya. Kemudian mereka pergi ke kontainer tempat dulunya Victor tinggal sendirian. Victor menjelaskan setelah semua orang meninggal itulah momen saat ia bertemu bocah berbaju putih. Ia berkata kalau Victor butuh 3 hal. Yang pertama adalah makanan. Bocah berbaju putih mengajak Victor ke sini. Dulunya kontainer ini dipenuhi buah persik kaleng. Buah ini yang sering Victor makan untuk bertahan hidup, namun terkadang ia juga memakan tumbuhan bahkan serangga. Victor menunjukkan kalau batu ini yang ia gunakan sebagai pembuka kaleng. Ia juga menjelaskan kalau hal terburuknya adalah saat ia merasa kesepian, sehingga hal kedua yang harus dilakukan adalah berpikir tidak kesepian. Dulu Victor sering berbicara sendiri dan menamai semua barang-barang miliknya.
Victor memberi Ethan hadiah sebuah boneka agar Ethan memiliki teman. Tabitha marah karena berpikir kalau Ethan akan sendirian di sini membuatnya muak. Tabitha berkata kalau ia berjanji kalau Ethan tak akan sendirian di sini dan mereka akan bebas. That's what my mom thought too. Victor berkata kalau ibunya juga mengatakan hal yang sama. Sementara itu, Fatima dan Alice sudah berada di klinik. Mariel memeriksa perut Fatima namun tidak terlihat ada apapun. Alice si gaguna malah nyindir Christy yang sebelumnya juga tak bisa melihat anak Fatima saat ia hamil. Christy berkata kalau dari yang ia lihat secara kemedisan, ia menilai kalau nyawa Fatima tidak dalam ancaman. Is it possible that I'm turning into one of them? No. Yang membuat Fatima gelisah, ia pikir monster Smiley dulunya juga adalah manusia. Fatima takut kalau saat ini ia sedang bertransformasi berubah menjadi monster seperti Smiley. Alice meminta Boyd dan Christy berkata kalau itu tidak akan terjadi, namun mereka hanya diam. Apa yang terjadi pada Fatima baru pertama kali terjadi sehingga mereka tidak tahu apapun. Mariel berkata mungkin ini bukan hal yang buruk. Alasan Kenny selamat karena Fatima memiliki kemampuan baru ini. Mariel hanya ingin berpikiran positif, namun Alice si kampret ini malah marah-marah karena perut Fatima tidak normal. Mariel menjawab kalau ini mungkin adalah efek samping sementara, namun Kenny selamat adalah sesuatu yang harus disyukuri. Christy pikir kalau kondisi Fatima harus terus diawasi sehingga menyarankan agar Fatima tinggal di sini beberapa malam. Kemudian Boyd ingin berbicara berdua dengan Christy. Boyd mengaku kalau kondisinya memburuk. Tangannya semakin sering tremor dan juga halusinasinya memburuk. Boyd pikir dengan kondisinya sekarang ia tak bisa memimpin. Boyd juga menjelaskan kalau semua halusinasinya berhubungan dengan Abby. Mereka tahu kalau tempat ini sering mengacaukan pikiran mereka, namun Boyd pikir ini berbeda. Bahkan belakangan ini ia sering mendengar suara tembakan pistol. Boyd gelisah karena kenapa kondisinya memburuk sekarang saat mereka pikir mungkin sudah dekat dengan jalan pulang. What do you want me to do? Look, give me a pill. Boyd meminta apakah Christy memiliki obat yang bisa menahan kondisinya walau hanya sesaat. Namun Christy menjawab tak ada yang bisa ia lakukan. Di tempat lain, Jed dan Kenny sedang memikirkan cara lain. Namun Jed pikir Kenny berada di sini tak membantu sehingga memintanya pergi. Jed berkata kalau Boyd mendengarkan Kenny dan memintanya untuk membujuk Boyd. Kenny tak ingin melakukannya. Jed pikir mungkin alasan kenapa tidak ada yang pernah selamat dari tempat ini adalah tak ada yang mau membuat keputusan berat. Kenny menantang apa sekarang Jed mau membuat keputusan berat itu dan memilih siapa yang akan mati pergi ke gua. Jed hanya diam sehingga Kenny pergi. Sementara itu, Sofia pergi ke kantor Boyd namun saat ini sedang tidak ada siapapun. Sofia memeriksa barang-barang di sini. Ternyata yang Sofia cari adalah pakaian kuningnya yang ada di sini. Kemudian Sofia ke rumah Sarah dan Sarah marah karena kemarin Sofia tidak memberitahu kalau ia akan tidur di rumah koloni. Sofia meminta maaf karena tidak memberitahu Sarah. Sarah bertanya apa yang Sofia bawa. Sofia sudah menjadi penghasut handal sehingga ia bisa meyakinkan Sarah kalau ia baik-baik saja. Di tempat lain, Henry pergi ke restoran. Ia melihat ada banyak orang memeriksa barang di gudang dan tidak tahu ada apa. Henry tahu kalau belakangan ini ia terlalu banyak minum alkohol dan ini adalah hal yang buruk. Ia ingin memiliki kegiatan agar bisa mengalihkan pikirannya dan bekerja di sini. Don't worry. You'll get used to that. Tiba-tiba radio memutarkan musik. Bagta si supir bis meminta Henry mengabaikannya karena hal seperti itu biasa terjadi. Henry sadar kalau lagu yang diputar adalah musik kesukaan Miranda. Selain itu, radio mobil Henry juga sering tiba-tiba berbunyi seperti di restoran. Waktu berlalu, Henry mulai bekerja untuk menyibukkan diri. Saat Bagta menjatuhkan piring, tiba-tiba Henry tersadar di rumah sakit. Ini adalah bagian dari pengaruh Sofia pada Henry. Henry melihat Victor yang tumbuh normal. Victor menjelaskan kalau bertahun-tahun yang lalu Miranda memberi hadiah Henry acid. Ada yang salah dengan acid itu dan setelah mengkonsumsinya Henry jatuh koma hingga sekarang. Tentunya waktunya sangat lama karena sekarang Victor sudah tua dan memiliki anak remaja. Namun tiba-tiba kesadaran Henry kembali ke Fromville. Henry tak bercerita pada siapapun dan memilih pergi. Sementara itu, Alice sedang bersiap karena ia juga akan tinggal di klinik bersama Fatima. Alice tak mengerti kenapa Mariel berkata kalau apa yang terjadi pada Fatima mungkin adalah hal baik. Fatima menjawab kalau justru ini yang membuatnya tenang. Jika tahu mungkin apa yang terjadi padanya hal baik, Fatima pikir ia bisa berguna. Fatima memiliki tujuan jelas, namun yang bisa Alice lakukan hanyalah bersikap defensif dan juga khawatir. Sumpah karakter development Alice ini jelek banget.
Dari awal sampai akhir gak ada gunanya. Kayaknya si Alice ini cuma buat jaminan aja kalau nantinya jadi alat ancaman buat Boyd. Sementara itu di klinik, Mariel sedang menyiapkan kasur untuk Fatima dan Alice. Christy berkata kalau Mariel memberi semangat Fatima berlebihan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Fatima. Mariel berkata kalau ia hanya bersikap positif. Fatima menyelamatkan Kenny dan mungkin sekarang memiliki kemampuan untuk mengontrol monster Smiley. Christy berkata kalau ia hanya tak ingin Mariel memberi harapan sia-sia. Tak lama kemudian Fatima sudah ada di klinik. Christy memeriksa Fatima namun tak ada yang aneh. Mendengar perkataan Mariel sebelumnya membuat Fatima tenang. Mariel berkata kalau ia hanya ingin bersikap positif. Kemudian Christy mengajak Mariel keluar untuk berbicara. Christy memberitahu kalau tekanan darah Fatima sekarang sangat rendah. Bahkan detak jantungnya hanya 19 BPM. I mean, medically speaking, Fatima shouldn't even be alive right now. Secara medis seharusnya Fatima sudah meninggal. Di tempat lain, Jed masih memikirkan rencana lain. Jed ingat kalau di atas chamber bolong dan dipenuhi akar pohon. Selain pintu di bawah, inilah pintu lain di dalam chamber. Sementara itu, Kenny dipanggil Boyd ke kantor. Boyd tahu kalau ada orang yang mengacak-ngacak kantor saat kosong. Tak ada barang berharga yang hilang karena hanya pakaian kuning yang hilang. Di saat yang sama, Jed menemui mereka. Jed mengajak mereka ke hutan karena ia memiliki ide baru. Jed membawa Kenny dan Boyd ke pohon botol. Jed menjelaskan kalau saat di chamber ia melihat akar pohon di atas. Victor berkata kalau akar ini adalah akar pohon botol. Artinya saat ini mereka sedang di atas chamber. Jika jalan keluar hanya ada satu, rencana Jed adalah membuat jalan baru dari atas dengan mencabut pohon botol. Mereka bisa menggunakan mobil untuk menarik pohon botol atau menggunakan leverage dari pohon sekitar. Akan dibuat dua tim, satu memasuki chamber seperti biasa. Jika pintu chamber dihalangi, tim kedua akan membuat lubang dari atas dan bisa menjadi alternatif untuk jalan keluar. Kenny mengakui kalau rencana ini mungkin berhasil. Boyd bertanya bagaimana jika tim pertama memasuki chamber namun tim kedua gagal mencabut pohon. Boyd hanya ingin tahu apakah Jed memiliki plan B. Jed tidak memiliki rencana lain lagi. Boyd tidak mau melakukan rencana ini karena menurutnya masih memiliki resiko tinggi. Oh. Saat Boyd pergi, Kenny mengejarnya. Tiba-tiba ada tembakan yang menembus dada Kenny. Kenny langsung meninggal seketika. Namun tak jauh dari sana, Boyd juga melihat mayat Jed, Tabitha, dan yang lainnya. Satu-satunya yang masih hidup adalah Abby, lalu semuanya menghilang karena ini adalah halusinasi. Kemudian Boyd ke kantor sheriff dan melihat Bapak Katri. Saat ini Boyd sudah muak karena Bapak Katri selalu berbicara seolah ini adalah teka-teki. Bapak Katri berkata kalau Boyd harus move on. Menurutnya, Boyd masih bersalah karena ia membunuh Abby. Bapak Katri menjelaskan dengan membunuh Abby, Boyd menyelamatkan banyak orang. Hal yang sama mungkin terjadi jika ia melakukan rencana Jed. Beberapa orang yang masuk ke chamber mungkin akan mati, namun akan lebih banyak orang yang selamat. Boyd harus berhenti mencoba menyelamatkan semua orang. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan sebanyaknya yang ia bisa. Sementara itu, Henry pergi ke sebuah tempat yang sepi. Saat ini, Henry sedang di makam Miranda dan Eloise. Henry sangat kebingungan dengan apa yang terjadi padanya. Ia sulit membedakan mana kenyataan dan bukan. Namun yang jelas, Henry menyukai cerita ia koma di rumah sakit karena artinya Eloise masih hidup. Tiba-tiba Henry kembali ke rumah sakit. Henry bangun karena mendengarkan sebuah lagu. Dokter berkata apa Henry menyukai tempat ini dan ia menyukainya. Dokter menambahkan jika Henry ingin tetap di sini maka ada hal yang harus ia lakukan. Pikiran manusia terlalu kuat untuk hanya dimanipulasi. Henry harus memutuskan segala hal yang menghubungkannya dengan Fromville. Sepertinya inilah kenapa Abby membunuh banyak orang karena ia ingin tetap berada di sini. Kemudian Henry kembali lagi ke Fromville. Berada lagi di sini membuat Henry panik karena ia memiliki kesempatan hidup di rumah sakit. Sementara itu, Sofia ke rumah Tabitha yang saat ini sedang kosong. Sofia menemukan gambar yang dibuat Ethan. Melihat ini sepertinya memberi Sofia ide. Di tempat lain, Tabitha mengajak Ethan pulang namun Ethan menolak. Tabitha menjelaskan kalau ia dan Jed memiliki ingatan Miranda. Saat ini mereka sangat dekat dengan jalan keluar dan mungkin bisa berhasil. Tak lama kemudian mereka kembali ke kota. Ethan dan Victor akan ke rumah koloni untuk memeriksa Donna sehingga sekarang Tabitha sendirian. Saat berada di rumah, Tabitha mendengar suara telepon berbunyi. Kemudian Tabitha mengangkatnya dan yang ia dengar adalah suara Thomas, anak Tabitha yang meninggal. Ia meminta Tabitha datang ke RV atau Julie dan Ethan akan dibunuh. Kemudian Tabitha pergi ke RV. Di sana ia melihat banyak gambar yang Ethan buat. Tak lama kemudian pria berjas kuning datang. Ia bertanya apa Tabitha mengingatnya namun Tabitha hanya diam.
pria berjas kuning memberitahu kalau ia yang membunuh Jim. Did you bring me here to kill me? Kill you? Tabitha bertanya apa ia di sini untuk dibunuh, namun pria berjas kuning membantahnya. Ia berkata kalau Jed dan Tabitha melakukannya dengan baik kali ini. Alasan Tabitha dibawa ke sini karena ia akan melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Pria berjas kuning berkata kalau Tabitha mungkin sudah sangat dekat dengan membebaskan orang-orang, atau Tabitha akan melepaskan siksaan yang tak pernah ia bayangkan. Kemudian pria berjas kuning pergi begitu saja dan dengan begitu episode ke-8 pun berakhir. Sekarang kita masuk ke sesi rating. Mimin kurang suka sama episode ini. Isinya kebanyakan ngomong, udah gitu perpindahan scene-nya juga banyak banget. Tapi secara progres kayaknya nanti di episode terakhir bakalan ada cliffhanger yang harusnya keren banget. Karena sejauh ini cuma filler dan batu loncatan, jadi untuk rating Mimin kasih rating 6/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.